Bab 641, berbau seperti harta karun. Fakta bahwa seorang penatua dari klan Kai telah hilang tidak menyebabkan keributan besar. Klan Kai bahkan tampaknya tidak memperhatikan, dan juga tidak melihat masalah ini terlalu dalam. Itu sama di Giant Ghost City, di mana kehidupan berjalan seperti biasanya. Raja hantu raksasa juga tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, kan? Bagi siapapun yang tidak menyadari peristiwa yang baru saja terjadi, sepertinya tidak ada yang terjadi sama sekali. Namun, itu sangat berbeda di antara orang-orang yang tahu. Bagi mereka, sepertinya badai bencana sedang terjadi. Orang-orang di penjara iblis yang telah mendengar pengakuan sesepuh Kai Clan semua sangat gugup, dan tidak berani membahas masalah ini. Mereka hanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah sebulan penuh, pikir Bai Xiaochun. Mengapa pertempuran belum dimulai? Dia telah memperhatikan situasi dengan aman, namun, bahkan setelah sebulan penuh, baik 3 klan besar maupun Raja Hantu Raksasa tidak bergerak. Bahkan jika klan Kai awalnya tidak menyadari bahwa salah satu tetua mereka ditangkap, mereka pasti sudah tahu sekarang. Mereka harus tahu bahwa dia mengungkapkan informasi tentang pemberontakan. Tapi mereka belum bergerak, dan Raja Hantu Raksasa belum mengatakan mengintip. Mungkinkah mereka masih saling merasakan satu sama lain? Dia menggaruk kepalanya dengan kebingungan, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit jijik terhadap Raja Hantu Raksasa. Tidak mungkin banyak dewa lumpuh ini. Jika saya adalah seorang dewa, saya hanya akan menghapus ketiga klan besar. Itu akan mengatasi masalah. Dan untuk 3 klan besar, entah mereka tidak sepenuhnya siap, atau mereka ragu-ragu. Ya, terlepas dari mana itu, ini adalah kesempatan bagus untukku. Dengan itu, dia memeriksa tasnya untuk melihat berapa banyak jiwa yang dia tinggalkan ketika dia merampok tanah jiwa Kai Clan. Setelah melakukan 14 kali lipat peningkatan roh pada semua item sihirnya, dia ditinggalkan dengan kurang dari setengah jumlah aslinya. Kemudian, dia melakukan beberapa eksperimen dengan nyala api 15 warna, yang membuatnya berlari sangat rendah. Sudah keluar. Menyulap api benar-benar merupakan pemborosan jiwa. Dia menyipitkan matanya untuk berpikir sejenak, lalu mengangguk. Terkadang aku harus mengambil risiko. Saya hanya akan memeriksa situasinya. Jika ada kesempatan, aku akan mengambil beberapa jiwa. Jika tidak, maka saya tidak akan khawatir tentang hal itu. Merasa gugup dan bersemangat, dia berpikir sedikit lebih, lalu bangkit. Lembaga pemasyarakatan iblis sedang dikunci, tetapi Bai Xiaochun sekarang adalah inkuisitor gelap nomor 1, dan juga orang yang telah menggali kecerdasan kritis untuk memulai. Jelas dia tidak berada di pihak 3 klan besar, dan karena itu, Li Su menyetujui permintaannya untuk meninggalkan penjara. Tak lama, Bai Xiaochun menyamar, dan menuju parit menuju kota. Parit itu tidak terlalu besar, tetapi bagaimanapun, Bai Xiaochun menemukan tempat di mana dia bisa meninggalkannya tanpa menarik perhatian. Segera, dia berada di luar Giant Ghost City. Sayang sekali aku harus sangat berhati-hati dalam mengungkapkan kemampuanku untuk menyamarkan penampilanku. Itu benar-benar membuat saya tidak punya pilihan selain menggunakan penyamaran biasa. Dia saat ini mengenakan topi lebar, dan beberapa lapis pakaian tambahan untuk membuatnya terlihat lebih besar. Menundukkan kepalanya, dia pergi dari Giant Ghost City, dan ke arah Chen Clan. Aku sudah merampok klan Kai, jadi mereka pasti akan berjaga-jaga. Klan Bai memiliki jiwa yang terlalu sedikit untuk membuatnya sepadan dengan waktuku. Chen Clan adalah satu-satunya pilihan. Mata berkedip, dia terbang cepat ke lokasi di mana Chen Clan berdiri. Tersereksi berbeda di sekitar klan adalah 8 Soul Grounds. Pemandangan belaka dari sejumlah besar jiwa pendendam yang terbang di sekitar struktur mengambang seperti sarang lebah di tanah jiwa menyebabkan Bai Xiaochun menelan dalam mengantisipasi. Setelah menyesuaikan situasi, dia bergumam, Chen Clan benar-benar memiliki banyak jiwa. Petik 2. Sayangnya, Soul Grounds itu semua sangat dekat dengan klan itu sendiri, dan juga dijaga dengan sangat ketat. Terlepas dari kecepatan yang dia mampu, dia cukup yakin bahwa begitu dia melakukan perbuatan itu, dia akan ditemukan. The Chen Clan benar-benar terlalu pelit. Mereka hanya beberapa daerah jiwa, kan? Apa gunanya menjaga mereka begitu berat? Perasaan yang datang karena bisa melihat sesuatu dan tidak menyentuhnya benar-benar membuatnya tidak puas. Mereka hanya beberapa jiwa, kan? Aku tidak percaya klan super kaya ini sangat pelit. Sungguh penindas. Sambil menghela nafas, dia memutuskan bahwa kesempatan yang dia harapkan belum diberikan. Tertekan, dia kembali ke Giant Ghost City. Tepat ketika dia hendak memasuki kota dan menuju ke penjara iblis, matanya melebar ketika dia melihat sosok yang keluar dari patung hantu raksasa dan menuju ke arah umumnya. Mereka hanya beberapa jiwa, kan? Aku tidak percaya klan super kaya ini sangat pelit. Sungguh penindas. Sambil menghela nafas, dia memutuskan bahwa kesempatan yang dia harapkan belum diberikan. Tertekan, dia kembali ke Giant Ghost City. Tepat ketika dia hendak memasuki kota dan menuju ke penjara iblis, matanya melebar ketika dia melihat sosok yang keluar dari patung hantu raksasa dan menuju ke arah umumnya. Meskipun jaraknya sangat jauh, mengingat tingkat basis budidayanya, Bai Xiaochun dengan mudah dapat menentukan bahwa ia sedang melihat Duke Dead Crier.
Selanjutnya, dia tampaknya menuju ke arah klan Bai. Menimbang bahwa Duke Deadcreer adalah dewa, dan bahwa dia tidak berusaha menyembunyikan tindakannya, itu berarti Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang bisa melihatnya. Cukup banyak orang yang memperhatikan, dan banyak dari mereka mulai merenungkan pentingnya apa yang mereka lihat. Apa, kata Bai Xiaochun, berkedip. Mengapa Duke Deadcreer akan mengunjungi Bai Clan pada waktu yang sensitif seperti ini? Meskipun Bai Xiaochun terkejut, dia tidak terlalu memikirkannya, dan melanjutkan perjalanannya. Hari sudah mulai gelap, tapi jalan-jalan di kota masih ramai. Pada titik tertentu ketika dia hanya sekitar setengah jalan ke parit, cahaya cemerlang tiba-tiba mulai bersinar dari patung hantu raksasa. Saat cahaya bersinar dari istana kerajaan di atas kepala patung, seseorang muncul. Dia jangkung dan kuat, dan mengenakan jubah ungu dengan naga berbelit-belit di atasnya. Dia memiliki mahkota kerajaan di kepalanya, dan memancarkan energi yang mengguncang surgawi. Bahkan ketika dia melayang di sana, dia memancarkan tekanan yang dapat meredam segala sesuatu di surga dan bumi. Kemudian dia mulai melangkah melalui udara di atas kota, hampir seolah-olah dia akan berpatroli. Raja hantu raksasa, yang mulia raja, salam, yang mulia, cukup keributan yang bisa terdengar ketika para penanam jiwa yang tak terhitung jumlahnya berlutut untuk bersujud. Adapun penjaga kota pada patroli, mereka bereaksi dengan cara yang sama. Cukup keributan yang bisa terdengar ketika para penanam jiwa yang tak terhitung jumlahnya berlutut untuk bersujud. Adapun penjaga kota pada patroli, mereka bereaksi dengan cara yang sama. Raja hantu raksasa tampak sangat tenang saat dia berjalan diam-diam di udara. Guntur bergemuruh, dan awan bergolak. Bahkan mungkin untuk melihat kilat menari tentang. Semua pertanda surgawi ini melanda ketakutan ke dalam hati orang-orang di bawah ini. Yang lebih mengejutkan adalah sosok bayangan besar yang berjalan di belakang Raja hantu raksasa. Sosok yang tampak begitu kuat sehingga jika sepenuhnya terbentuk itu bisa merobek langit dan bumi menjadi serpihan. Aura Bai Xiaochun dalam kekacauan, ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja hantu raksasa, dan energi mengejutkan yang dipancarkan pria itu membuatnya sangat terguncang. Apakah Raja hantu raksasa meninggalkan istananya untuk mencoba mengancam 3 klan besar? Bai Xiaochun menelan ludah saat dia mengamati sosok menakutkan di atas. Ketika dia melakukannya, dia mendengar suara yang sudah lama tidak dia dengar. Five bau apa itu? Tampaknya sangat akrab bagi Lord Turtle. Baunya seperti harta karun. Seiring dengan suara itu, sebuah kepala muncul dari tas pegang Bai Xiaochun. Itu adalah kura-kura kecil yang sudah lama hilang. Tidak peduli bagaimana Bai Xiaochun menggeledah tasnya, dia tidak pernah bisa menemukannya, bahkan di tempat persembunyian yang dia temukan saat dia membuat kura-kura kecil itu tidak sadarkan diri. Pada banyak kesempatan, Bai Xiaochun bahkan sampai pada kesimpulan bahwa kura-kura kecil berlidah tajam itu pasti telah pergi. Meskipun pemikiran itu membuatnya agak lega, dia juga kecewa dengan hilangnya kura-kura itu. Siapa yang pernah membayangkan bahwa kura-kura itu akan tiba-tiba muncul saat ini? Dengan rahang jatuh, dia memandangi kura-kura itu, yang matanya berkilau seakan-akan dia telah melihat harta yang berharga. Bahkan, Bai Xiaochun cukup yakin bahwa dia benar-benar mengeluarkan air liur. Kakakmu. Kamu masih di sini. Bai Xiaochun sebenarnya senang. Dia sudah lama merasa sangat kesepian di Willlands, jadi memiliki kura-kura kecil dengannya adalah hal yang hebat. Kura-kura kecil mengangkat kepalanya dengan bangga dan melirik Bai Xiaochun dengan pandangan menghina. Lord Turtle hanya tidur sebentar. Terus, apakah kamu merindukanku, bodoh? Ya, bahkan jika Anda melakukannya, itu tidak masalah. Bahkan, jangan bicara padaku. Saya germafobik. Petik 2. Untuk mendengar kata-kata menyengat seperti itu segera mengambil kesenangan Bai Xiaochun bertemu teman lama dan mengubahnya menjadi kemarahan. Diam, katanya. Mengabaikan kura-kura kecil itu, dia menatap Raja hantu raksasa sebentar. Kemudian dia mendorong kepala kura-kura kecil itu kembali ke dalam tasnya untuk dipegang dan terbang kembali ke parit dan di atasnya, lembaga pemasyarakatan iblis. Untuk mendengar kata-kata menyengat seperti itu segera mengambil kesenangan Bai Xiaochun bertemu teman lama dan mengubahnya menjadi kemarahan. Diam, katanya. Mengabaikan kura-kura kecil itu, dia menatap Raja hantu raksasa sebentar. Kemudian dia mendorong kepala kura-kura kecil itu kembali ke dalam tasnya untuk dipegang dan terbang kembali ke parit dan di atasnya, lembaga pemasyarakatan iblis. Sekitar waktu itu, Patriark Bai Clan Deva berada di aula besar di Bai Clan, tampak muram di Duke Deadcreer. Sambil menggertakkan giginya dengan marah, sang Patriark berkata, aku bahkan tidak akan menyebutkan berapa tahun aku dengan loyal telah melayani Yang Mulia Raja. Kami telah berjuang berdampingan di bidang pertempuran, dan saya tidak pernah menjadi pengabdian. Selain itu, mengingat tingkat basis kultivasi saya, bagaimana saya bisa melawan Raja? Apakah Anda pikir saya gila atau sesuatu? Mengapa saya akan memimpin klan Bai ke pemberontakan? Ini omong kosong. Jika Anda ingin menuduh saya secara keliru, setidaknya berikan alasan yang bagus. Petik 2. Melotot, sang Patriark melanjutkan. Ngomong-ngomong, tentang apa yang terjadi dengan klanku yang tidak berbakti, aku menghormati Yang Mulia keinginan Raja karena wajah
Itulah satu-satunya alasan saya tidak mengejar masalah pada saat itu. Namun, berdasarkan beberapa rumor yang telah beredar tentang dia, aku harus bertanya padamu, Duke Deadclear. Apa arti dari situasinya? Duke Deadclear menghela nafas dalam hati. Karena dia adalah pengikut dekat Raja Hantu Raksasa, dia mengetahui rahasia yang tidak diketahui orang lain. Lebih jauh, dia bisa berspekulasi pada apa yang dipikirkan Raja. Namun, dia masih tidak tahu mengapa dia diminta pergi ke ketiga klan besar dan langsung bertanya kepada para leluhur apakah mereka merencanakan pemberontakan. Bahkan, Raja Hantu Raksasa bahkan mengisyaratkan bahwa ia harus menawarkan konsesi kepada tiga klan besar untuk menjaga perdamaian. Duke Deadclear sangat gugup tentang semua ini. Menghela nafas lagi di dalam hatinya, dia menatap Patriark Baiklan dan berpikir apakah dia mencoba menipu musuh agar berpikir dia lemah, dan memancing mereka keluar dari benteng mereka. Atau apakah dia benar-benar mencapai periode pembusukan? Tanda tanya, petik 2, melihat Patriark Baiklan di matanya, dia berkata, Brother Bai, jika Yang Mulia Raja benar-benar percaya pada desas-desus, dia tidak akan mengirim saya kepada Anda seperti ini. Adapun situasi dengan Bai Hao, saya mengerti frustrasi Anda. Kalau begitu, Brother Deadclear, sang Patriark menggeram, aku ingin mengajukan permintaan. Tolong beritahu Yang Mulia Raja bahwa yang tidak berbakti itu tidak cocok untuk menjadi penjaga penjara iblis. Petik 2, yang benar adalah bahwa Patriark mengambil keuntungan dari situasi ini untuk melihat apakah Raja Hantu Raksasa benar-benar tidak mengerti seperti yang dia lakukan. Lagi pula, tiga klan besar tidak cukup siap untuk bergerak. Bab 642, Dekrit dari Raja Surgawi. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Raja Hantu Raksasa. Itu benar-benar tampak seperti situasi memasang front yang lemah untuk memikat musuh keluar dari benteng mereka. Namun, dengan cara lain, sepertinya dia sedang berusaha mencapai kompromi. Semakin banyak yang mengetahui informasi di balik layar, semakin membingungkan hal-hal tersebut. Bagaimanapun, Raja Hantu Raksasa adalah seorang dewa, fakta yang memberi banyak tekanan pada tiga klan besar. Perjalanan Duke Deadclear untuk mengunjungi tiga patriark dewa menimbulkan kecurigaan di dalam hati mereka. Namun, masing-masing dari mereka membuat berbagai tuntutan, yang semuanya tampak berlebihan dalam beberapa cara. Mereka melakukannya dengan sengaja, tentu saja. Dalam beberapa hal, tuntutan seperti itu akan membuat mereka tampak tidak tertarik untuk memberontak. Misalnya, jika Baiklan merencanakan pemberontakan, mereka akan berniat memenangkannya, dan karena itu akan yakin di Bai Hao sendiri. Mereka tidak membutuhkan Raja Hantu Raksasa untuk melakukannya untuk mereka. Namun, bahkan Patriark Baiklan tidak pernah bisa menebak bahwa permintaannya akan dikabulkan dalam satu hari. Raja Hantu Raksasa tidak ragu sama sekali untuk mengirim dekret kerajaan langsung ke penjara iblis. Bai Hao mencerca klannya sendiri, memperlakukan ayahnya dengan jahat, dan membunuh kerabatnya. Dia jahat, dan dengan demikian, pangkatnya penjaga penjara akan dilucuti, dan dia akan dipenjara sebagai tahanan di penjara iblis. Cukup banyak orang di Giant Ghost City dikejutkan oleh berita itu. Bagaimanapun, Bai Hao telah membuat heboh baru-baru ini, dan menjadi sangat terkenal. Baginya tiba-tiba di penjara adalah perkembangan besar. Ketika Nyonya Kai mendengar berita itu, dia sangat gembira. Meskipun dia akhirnya ingin Bai Hao mati, dia tahu betapa brutalnya penjara iblis legendaris itu, dan sangat senang dengan situasinya. Bai Xiaochun tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang orang katakan tentang dia di luar. Dia sedang duduk di kamarnya bermeditasi ketika wakil sipir Sun Peng dan penjaga sel blok D mengelilingi tempat tinggalnya tanpa peringatan. Bai Xiaochun sangat terpana sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Rasanya seluruh dunianya telah terbalik ke titik di mana dia merasa ingin menangis. Pasti ada kesalahan. Dia berkata dengan suara gemetar, melihat sekeliling pada semua wajah yang dikenal di antara para penjaga. Para penjaga sel blok D semuanya baik-baik dengan Bai Xiaochun, dan sedikit ragu. Belas kasihan dan emosi campuran lainnya di mata mereka jelas. Namun, mereka tidak berani menentang keputusan kerajaan, dan tidak bisa melakukan apa-apa selain menghela nafas dan berpegangan tangan pada Bai Xiaochun. Kami benar-benar tidak punya pilihan dalam masalah ini, Brother Bai Hao. Petik 2, hanya bertahan, Bai Hao. Anda tidak pernah tahu, Yang Mulia Raja mungkin akan tenang setelah sedikit berubah pikiran. Petik 2, kemudian, Kapten Pasukan 9 dengan keras menyatakan, jangan khawatir, Bai Hao. Anda akan dikurung di sel blok D, dan kami semua seperti keluarga besar. Judul Anda berubah, itu saja. Kami penjaga akan memastikan tidak ada orang di blok sel yang menyebabkan masalah untukmu. Jelas Kapten merasa sangat tidak nyaman dengan situasi tersebut. Semua penjaga lain mengangguk setuju. Lagi pula, mereka semua mendapat manfaat dari interogasi yang dilakukan Bai Xiaochun baru-baru ini. Ditambah dengan fakta bahwa Bai Xiaochun memperlakukan mereka dengan baik, itu memastikan bahwa mereka semua menyukainya. Mereka tidak bisa menentang keputusan kerajaan, tetapi bisa menggunakan otoritas mereka di sel blok D untuk memastikan bahwa Bai Xiaochun mudah.
Wakil sipir Sun Peng berdeham dan berkata, itu hanya pakaian ganti, Bai Hao. Kami akan mengurus semua kebutuhan harian Anda, jadi tidak akan banyak perubahan dalam hal itu. Bahkan, kapanpun Anda ingin keluar dan berjalan-jalan, beritahu kami. Petik 2. Wakil sipir Sun Peng berdeham dan berkata, itu hanya pakaian ganti, Bai Hao. Kami akan mengurus semua kebutuhan harian Anda, jadi tidak akan banyak perubahan dalam hal itu. Bahkan, kapanpun Anda ingin keluar dan berjalan-jalan, beritahu kami. Bai Xiaochun bisa melihat bahwa tidak ada jalan keluar dari situasinya. Dia tertekan, tetapi semua orang memperlakukannya dengan sangat baik sehingga menghangatkan hatinya. Sambil mendesah, dia berjalan bersama semua orang ke dalam blokir itu sendiri. Tak lama kemudian, para tahanan berjubah abu-abu di blok itu mengetahui hal itu, dan mereka semua tercengang. Adapun tahanan penting yang Bai Xiaochun telah diinterogasi di masa lalu, banyak dari mereka sangat gembira, dan jelas senang melihat Bai Hao mendapatkan pembalasannya. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. 10 Kapten Sel Blok D memberikan peringatan kasar kepada semua tahanan bahwa mereka tidak mengganggu Bai Hao. Kemudian wakil sipir Sun Peng menunjukkan bahwa meskipun Bai Hao bukan penjaga resmi lagi, dia masih seorang inkuisitor. Pada saat itu, para tahanan mengabaikan pemikiran untuk membalas dendam. Sejauh sebagian besar dari mereka khawatir, sebenarnya akan lebih baik baginya untuk tetap sebagai penjaga. Saat itu, ia hanya masuk ke blok sel saat berpatroli. Tapi sekarang, dia akan berada di sana bersama mereka sepanjang waktu. Pikiran tentang apa artinya itu jika mereka akhirnya menyinggung perasaannya itu menakutkan. Paling keterlaluan dari semua itu, para penjaga tidak menyegel basis kultivasinya. Itu menyebabkan masing-masing dan setiap tahanan dipenuhi dengan kecemasan luar biasa. Setelah sedikit waktu, para penjaga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Crestfallen, Bai Xiaochun menemukan sel tengkorak kosong, berjalan, dan duduk bersila. Itu semua terjadi begitu cepat pikirnya sambil menghela napas panjang. Saya adalah seorang penjaga, seorang inkuisitor, dan bahkan inkuisitor gelap nomor 1. Sekarang saya hanya seorang tahanan. Apakah itu semacam lelucon? Tanda tanya, Raja Hantu Raksasa kaulah yang menyelamatkan aku untuk memulai. Mengapa Anda menyebabkan masalah bagi saya sekarang? Tanda tanya, petik 2, apakah itu semacam lelucon? Tanda tanya, Raja Hantu Raksasa kaulah yang menyelamatkan aku untuk memulai. Mengapa Anda menyebabkan masalah bagi saya sekarang? Tanda tanya, kamu adalah ahli setengah dewa. 3 klan besar merencanakan pemberontakan, jadi mengapa Anda tidak pergi saja memusnahkan mereka? Untuk apa kau memilihku, kau pecundang? Dari apa yang bisa dia katakan, dia hanya digunakan sebagai bidak dalam permainan apapun yang dimainkan Raja Hantu Raksasa dan 3 klan besar. Senjata rahasia apa yang dimiliki ketiga klan besar itu? Sialan, ini adalah antara klan dan raja. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mengepalkan tangannya, dia melihat sekeliling dan mendesah tertekan. Syukurlah, bro, saya tidak menyegel basis kultivasi saya. Kalau tidak, hidup akan sangat buruk. Merasa sedikit lebih baik karena fakta itu, dia melihat ke sel di sebelahnya. Di dalamnya duduk seorang lelaki tua dengan wajah tanpa ekspresi yang menampilkan tanda lahir merah yang menonjol. Bai Xiaochun ingat pria tua ini dari belakang ketika kapten pertama kali menunjukkannya berkeliling. Rupanya, dia telah menyinggung Raja Hantu Raksasa dan akhirnya dikurung selama lebih dari 200 tahun. Berharap untuk bersimpati dengan sesama korban, Bai Xiaochun tiba-tiba berkata, "Hei, rekan Daois. Saya mendengar Anda menyinggung Raja Hantu Raksasa. Ai, saya kira Anda dan saya berada di kapal yang sama." Petik 2, orang tua itu tidak bereaksi sama sekali. Entah dia belum mendengar, atau pura-pura tidak. Basis kultivasi Anda tersegel, jadi mengapa Anda duduk bermeditasi sepanjang waktu? Apa gunanya? Ayo, mari kita mengobrol sedikit tentang Raja Hantu Raksasa terkutuk itu. Dia bukan siapa-siapa yang benar-benar tidak berharga. Meskipun begitu, lelaki tua itu tetap tidak bergerak dalam meditasi. Merasa kesal, Bai Xiaochun berkata, "Baik, anggap saja kamu tidak mendengarku. Apa yang menakjubkan tentang itu? Bukannya aku pernah melakukan sesuatu yang menyinggungmu." Petik 2, Bai Xiaochun agak tertekan pada awalnya, dan membiarkan orang tua ini mengabaikannya sama sekali tidak membantu. Mendengus dingin, dia bersandar di dinding sel dan mulai merenungkan kesengsaraannya. Sambil mendesah, dia memikirkan kembali betapa mulia hidupnya sebagai jenderal besar di tembok besar, dan betapa menakjubkannya hal-hal menakjubkan di sekte penangkal sungai. "Oh Junwan, aku sangat merindukanmu. Dan kamu juga, Xiao Mei." Untuk beberapa alasan, ia kemudian memikirkan Nyonya Merah Debu, dan setelah itu, Chen Hetian, dan amarahnya melonjak. Bai Xiaochun agak tertekan pada awalnya, dan membiarkan orang tua ini mengabaikannya sama sekali tidak membantu. Mendengus dingin, dia bersandar di dinding sel dan mulai merenungkan kesengsaraannya.
Sambil mendesah, dia memikirkan kembali betapa mulia hidupnya sebagai jenderal besar di tembok besar, dan betapa menakjubkannya hal-hal menakjubkan di sekte penangkal sungai. Oh Junwan, aku sangat merindukanmu. Dan kamu juga, Xiao Mei. Untuk beberapa alasan, ia kemudian memikirkan Nyonya Merah Debu, dan setelah itu, Chen Hetian, dan amarahnya melonjak. Namun, duduk di sekitar Moping tidak akan ada gunanya, jadi setelah sedikit waktu berlalu, dia duduk bersila dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia merenungkan situasinya, dia tidak dapat menemukan ide. Dia sudah lama menguji heks kematiannya, dan menemukan bahwa itu tidak berguna di dalam penjara iblis seperti di labirin dekat tembok besar. Sekarang dia adalah seorang tahanan, rasanya seperti dia benar-benar dan benar-benar kehilangan harapan. Sialan Raja Hantu Raksasa itu, katanya dengan gigi terkatup. Dan klan Bai juga. Mereka semua bukan siapa-siapa yang tidak berharga. Jika 3 klan besar memberontak dan menang, maka mereka pasti akan datang dan membunuhku. Jika mereka mencoba, maka saya hanya akan menggunakan jiwa dewa saya untuk bertarung dengan cara saya bebas. Sebuah sinar sengit muncul di matanya. Jika Raja Hantu Raksasa menang, maka mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk keluar dari sini. Kapten dan wakil sipir Sun mungkin bisa berbicara untukku, dan mungkin bahkan sipir Li. Petik 2. Bai Xiaochun memijat pangkal hidungnya saat dia merenungkan 2 kemungkinan hasil. Yang terakhir akan menjadi pilihan yang lebih disukai, sedangkan yang pertama akan membuat sulit untuk menghindari kematian. Gagasan tentang mati dalam perkelahian membuat Bai Xiaochun begitu bersemangat sehingga dia mulai gemetaran. Kalian memaksa tanganku. Mengambil napas dalam-dalam, dia menutup matanya untuk bermeditasi. Lagi pula, hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah menjaga dirinya dalam kondisi prima. Dengan begitu dia akan siap untuk bergerak pada saat itu juga. Waktu berlalu. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Meskipun Bai Xiaochun tetap waspada setiap saat, tidak banyak yang terjadi. Tidak ada tahanan yang menyebabkan masalah, dan para penjaga datang setiap hari untuk mengobrol dan bahkan mengantarkan alkohol dan makanan. Secara keseluruhan, mereka merawatnya dengan baik. Dari perspektif Bai Xiaochun, itu benar-benar seolah-olah dia baru saja mengganti akomodasi dan pakaian. Para penjaga bahkan akan membiarkannya keluar dari blok sel untuk berjalan-jalan kapanpun dia mau. Secara umum, suasana hatinya baik. Kadang-kadang, para penjaga bahkan akan meminta bantuannya untuk melakukan beberapa interogasi. Lagi pula, dia masih menjadi inkuisitor gelap nomor 1 lembaga pemasyarakatan iblis. Bab 643, Lucio yang kuat. Selama setengah bulan yang berlalu setelah Bai Xiaochun berubah dari menjadi penjaga menjadi tahanan, Giant Ghost City berubah. Tidak ada lagi tekanan merenung membebani kota. Sebaliknya, itu sekali lagi menjadi tempat yang ramai dan ramai. Sejauh yang diketahui kebanyakan orang, semua rumor yang telah menyebar hanyalah rumor. 3 klan besar terus membeli semua jiwa di Giant Ghost City, sama seperti sebelumnya. Hampir semuanya kembali normal. Satu-satunya perbedaan kecil adalah bahwa 10 keajaiban besar Giant Ghost City, yang biasanya tidak membuat banyak penampilan publik, sekarang lebih sering terlihat di kota. Dari semua penampilan luar, tidak ada apapun yang terjadi di kota yang sangat penting. Adapun 3 klan besar, para leluhur deva mereka semua tetap dalam meditasi terpencil, atau setidaknya, itulah yang dikatakan klan di depan umum. Secara rahasia, ketiga patriark dewa terus-menerus memandang ke langit, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. 7 hari berlalu, selama waktu itu orang-orang di kota hantu raksasa sibuk dengan kehidupan mereka seperti biasa. Sementara itu, di bawah parit di penjara iblis, kehidupan Bai Xiaochun sangat indah. Meskipun secara teknis ia adalah seorang tahanan, ia mendapat perlakuan khusus di sel blok D, sampai pada titik di mana segalanya hampir persis sama baginya seperti ketika ia menjadi seorang penjaga. Lebih lanjut, karena dia masih inkuisitor gelap nomor 1, dia terus mendapatkan permintaan interogasi dari 3 blokir lainnya. Dan karena dia tidak pernah gagal mendapatkan informasi dalam interogasi, ketenarannya bertambah. Saat ini, wakil kepala penjara dan 10 kapten dari sel blok B berkerumun di sekelilingnya, membawanya ke arah blokir mereka. Brother Bai Hao, Anda benar-benar membantu kami di sini. Bahwa Lucio adalah penjahat berbahaya, dan tidak peduli metode apa yang kita gunakan, kita tidak bisa membuatnya memberitahu kita di mana jarahannya disimpan. Petik 2, itu benar, Brother Bai Hao. Jika Anda bisa membuatnya berbicara, kami akan memberi Anda 30% sebagai hadiah. Saat kelompok itu mengobrol, mereka melemparkan senyum ke Bai Xiaochun. Pada titik ini, dia sangat terkenal, dan semua penjaga tahu bahwa mendapatkan sisi baiknya adalah jalan menuju kekayaan dan kekayaan. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak masalah sama sekali, saudara-saudaraku. Yang harus dilakukan sel blok B adalah membuat permintaan, dan saya akan melakukan apa saja yang saya bisa untuk membantu, memberi penghargaan atau tidak.
Petik 2. Caranya dengan kata-kata membuat kelompok dari sel blok B merasa sangat senang. Tentu saja, tradisi lembaga pemasyarakatan iblis harus dipertahankan. Entah itu untuk tradisi atau untuk menjaga hubungan yang baik, mereka pasti akan memberi dia bagian, tidak peduli seberapa sopan dia di depan. Tak lama, mereka sudah keluar dari sel blok D. Sepanjang jalan, setiap penjaga yang mereka temui akan tersenyum dan memanggil ucapan untuk Bai Xiaochun. Dan tentu saja, dia akan selalu membalas salam mereka. Itulah cara Bai Xiaochun melakukan sesuatu. Ketika orang memperlakukannya dengan baik, dia melakukan hal yang sama sebagai balasannya, yang selalu menyebabkan orang merasa lebih dan lebih senang dengannya. Segera mereka berada di sel blok B, yang tidak sebesar sel blok A, tetapi jauh lebih besar daripada sel blok D. Sel-sel di sana juga lebih mengesankan, dan para tahanan di dalamnya jauh lebih brutal daripada para tahanan di sel blok D. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di depan satu sel tengkorak tertentu, dan wakil kepala sipir itu dengan sopan berkata, "Ya, kita sudah sampai. Sekarang semuanya terserah Anda, Brother Bai Hao." Petik 2. Mengangguk, Bai Xiaochun menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke sel, di dalamnya ada seorang penanam jiwa parubaya yang tidak lain adalah Luciu. Meskipun pria itu tampak benar-benar nyaman, matanya sedikit melebar ketika dia melihat Bai Xiaochun. Lagi pula, dia telah mendengar desas-desus tentang Inkuisitor Gelap nomor 1. Luciu tersenyum, dan kemudian berbicara dengan suara lembut, "Kamu tidak perlu membuang waktumu denganku. Aku bukan tipe orang yang bungkam. Namun, basis kultivasi saya hancur, dan saya sekarat. Sebenarnya, saya tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun. Karena itu, saya hanya punya satu permintaan yang saya yakin lembaga pemasyarakatan iblis dapat bertemu, mengingat betapa kuatnya kalian. Saya ingin 100 pembudidaya wanita cantik setiap hari untuk membuat saya tetap nyaman. 10 tahun dari sekarang, ketika saya berada di ranjang kematian saya akan memberitahu Anda semua rincian tentang simpanan rampasan saya." Petik 2. Luciu tersenyum, dan kemudian berbicara dengan suara lembut, "Kamu tidak perlu membuang waktumu denganku. Aku bukan tipe orang yang bungkam. Namun, basis kultivasi saya hancur, dan saya sekarat. Sebenarnya, saya tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun. Karena itu, saya hanya punya satu permintaan yang saya yakin lembaga pemasyarakatan iblis dapat bertemu, mengingat betapa kuatnya kalian. Saya ingin 100 pembudidaya wanita cantik setiap hari untuk membuat saya tetap nyaman. 10 tahun dari sekarang, ketika saya berada di ranjang kematian saya akan memberitahu Anda semua rincian tentang simpanan rampasan saya." Bai Xiaochun benar-benar mengabaikan kata-katanya. Setelah salah satu penjaga membuka pintu sel, dia masuk, dan asap hitam menyebar ke segala arah. Para penjaga sel blok B segera menjadi bersemangat, sedangkan Luciu mulai terengah-engah. Menatap Bai Xiaochun, dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Tunggu 10 tahun, bukannya aku takut mati atau apalah. Jika Anda tidak memberi saya apa yang saya inginkan, maka saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun." Petik 2. Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun berkata, "Lihat, mari kita bicarakan semuanya. Anda pernah mendengar tentang saya, bukan? Ketika saya bertanya, saya menakuti diri saya sendiri. Apa gunanya mencoba bertahan?" Petik 2. Berdasarkan apa yang dikatakan penjaga di jalan, Luciu ini adalah seorang penjaga kota sebelum dikurung. Dalam hal mengapa dia di penjara, dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan atas masalah ini kecuali dirinya sendiri. Dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil, dan akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membunuh orang yang tidak dia sukai, lalu membasmi seluruh keluarga mereka. Dia juga menggunakan otoritasnya sebagai penjaga kota untuk menyerang markas banyak klan kecil di kota dan mengambil semua kekayaan mereka. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun cukup banyak kekayaan. Jika hanya itu yang ada pada kejahatannya, dia mungkin bisa lolos dengan itu semua. Lagi pula, statusnya sebagai penjaga kota membuatnya sulit untuk ditangani. Namun, dia juga seorang pria cabul, dan telah mengambil keuntungan dari banyak wanita selama apa yang disebut penggerebekan. Beberapa hari sebelumnya, dia memaksakan dirinya pada seorang kultivator wanita yang kebetulan terhubung dengan salah satu marquise dari Giant Ghost City. Itulah yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Marquis yang marah membuat basis kultivasinya lumpuh, dan bukannya membunuhnya, mengirimnya untuk dikurung di lembaga pemasyarakatan iblis. Dalam lembaga pemasyarakatan iblis, tambang emas seperti dia adalah tipe yang tidak akan pernah dilepaskan oleh penjaga. Namun, karena dia tahu dia hanya memiliki waktu yang singkat untuk hidup, dia terus membuat segala macam tuntutan sebagai ganti untuk berbicara. Bukan saja sel blok B tidak dapat memenuhi semua tuntutannya, tetapi mereka juga tidak ingin menunggu 10 tahun, dan karenanya, telah meminta bantuan dari Bai Xiaochun. Mencadangkan beberapa langkah, Luciu dengan keras berkata, "Tidak perlu membicarakan apapun." Mencadangkan beberapa langkah, Luciu dengan keras berkata, "Tidak perlu membicarakan apapun." Bai Xiaochun menghela nafas. Sejauh ini, dia belum bertemu seorang tahanan di lembaga pemasyarakatan setan yang bersedia bekerja sama.
Sambil menggelengkan kepalanya, dia menepuk tasnya dengan cara yang sangat terlatih untuk menghasilkan pil afrodisiak. Setelah menghancurkannya, dia mengirim bubuk yang dihasilkan ke Luciu, yang tidak bisa mencegahnya memasuki mulut dan hidungnya. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, Bai Xiaochun mengangkat dagunya dan dengan bangga berkata, orang-orang yang saya diinterogasi selalu mulai menolak untuk berbicara, tetapi setelah beberapa jam, mereka tidak akan diam. Petik 2. Bahkan ketika kata-kata meninggalkan mulut Bai Xiaochun, mata Luciu berkedip dengan marah. Namun, itu tidak cocok dengan ekspresi aneh yang muncul di wajahnya sama sekali. Ini adalah reaksi yang sama sekali berbeda dari yang biasanya diberikan para tahanan ketika Bai Xiaochun melakukan interogasi. Bukan hanya Luciu yang tampaknya tidak kesakitan sama sekali, tetapi ekspresi aneh di wajahnya hanya bertahan sekitar 10 kali sebelum dia terlihat normal seperti saat-saat sebelumnya. Kulitnya dipenuhi kilau keringat, dan matanya bersinar ketika dia melihat Bai Xiaochun dan berkata, apa yang terjadi? Apa kamu punya lagi? Dia benar-benar tampak agak cemas, seperti seseorang mungkin ketika mereka terputus tepat di tengah-tengah sesuatu yang sangat penting. Hah, Bai Xiaochun berseru, terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Melihat ke bawah pada beberapa bubuk obat sisa di tangannya, dia dengan singkat bertanya-tanya apakah dia telah mengambil pil yang salah. Namun, setelah memastikan bahwa itu adalah pil afrodisiak, dia kembali menatap Luciu dengan tak percaya. Mengamati kekuatan obat di tangan Bai Xiaochun, Luciu berkata, beri aku lagi. Cepat beri aku lebih banyak. Petik 2. Butir-butir keringat muncul di dahi Bai Xiaochun di keanehan situasi. Melambaikan tangannya, dia mengirim bubuk residu ke Luciu. Bersemangat, Luciu melompat berdiri dan menelan bubuk itu. Getaran kemudian melewatinya, dan dia bersandar di dinding sel, menutup matanya seolah sedang mabuk. Pada titik ini, kulit kepala Bai Xiaochun kesemutan kaget, dan dia tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, memandang Luciu seolah-olah dia hantu. Butir-butir keringat muncul di dahi Bai Xiaochun di keanehan situasi. Melambaikan tangannya, dia mengirim bubuk residu ke Luciu. Bersemangat, Luciu melompat berdiri dan menelan bubuk itu. Getaran kemudian melewatinya, dan dia bersandar di dinding sel, menutup matanya seolah sedang mabuk. Pada titik ini, kulit kepala Bai Xiaochun kesemutan kaget, dan dia tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, memandang Luciu seolah-olah dia hantu. Apa? Apa yang sedang terjadi? Ini tidak bekerja, Dia benar-benar menyukainya. Bai Xiaochun merasa dunianya hancur di sekitarnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa seseorang akan benar-benar menikmati efek pil afrodisiak. Dia seorang cabul lengkap. Petik 2. Sebelum Bai Xiaochun bisa pulih dari keterkejutannya, Luciu menggigil. Selain basah oleh keringat, dia sekarang sudah kembali sepenuhnya ke kondisi normal. Membuka matanya, dia berteriak, apakah kamu punya lebih banyak? Beri aku lebih banyak. Petik 2. Bai Xiaochun sangat terkejut dengan perilaku Luciu sehingga dia terengah-engah. Namun, keingintahuannya juga terusik, sehingga ia menghasilkan pil afrodisiak lain dan melemparkannya. Luciu meraihnya dengan penuh semangat dan memasukkannya ke mulutnya. Cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa. Setelah itu dia dengan marah berteriak, beri aku yang lain. Tidak, beri aku 3. Petik 2. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Bai Xiaochun saat dia menghasilkan pil lain. Jika basis kultivasi Luciu tidak lumpuh, maka dia akan menyerang Bai Xiaochun untuk mencoba mengambilnya. Pada saat itu, Bai Xiaochun berdeham dan dengan canggung berkata, katakan padaku di mana jarahanmu disimpan, maka aku akan memberimu yang lain. Petik 2. Bab 644, Rahasia. Kamu, kata Luciu melalui gigi terkatup. Dia ingin menolak, tetapi pada saat itu, siksaan yang dia rasakan benar-benar melampaui siksaan yang biasanya dirasakan oleh tahanan yang memakan pil. Tahanan lain merasa sakit karena tidak dapat melepaskan tekanan yang terpendam. Tetapi karena sifat unik Luciu, rasa sakit yang disebabkan oleh tidak dapat mengkonsumsi salah satu pil hampir tidak mungkin untuk ditanggung. Bai Xiaochun agak malu, bahkan dia merasa apa yang dia lakukan agak tidak tahu malu. Ini adalah kasus mengambil keuntungan dari seseorang di luar kehendak mereka, memeras mereka di saat-saat penting. Berkedip beberapa kali, dia berkata, bicara saja, oke. Katakan apa yang kamu tahu, dan aku akan memberimu yang lain. Petik 2. Mata Luciu sepertinya berisi semua gairah yang membakar di tubuhnya, semua api yang biasanya berdenyut di lorongkinya. Bahkan, dia hanya berhasil bertahan selama beberapa saat sebelum memberitahu Bai Xiaochun semua yang dia tahu. Pada gilirannya, Bai Xiaochun tidak kembali pada kata-katanya. Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, dia memberi Luciu pil afrodisiak. Setelah mengonsumsinya, kulitnya memerah, menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas ketika ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Tampaknya saya perlu sedikit mengubah formula pil afrodisiak saya. Setelah mengamati Luciu sedikit lebih lama, dia berbalik untuk pergi.
Namun, tepat ketika dia akan berjalan keluar dari sel, Lu Xiu berteriak dengan marah. Rekan Daois Bai, tunggu. Saya ingin satu lagi pil obat. Saya hampir sampai. Hampir, beri aku satu lagi, oke. Tanda tanya, petik 2. Lu Xiu terlihat gemetaran, dan matanya bersinar dengan tingkat keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemandangan itu membuat Bai Xiaochun benar-benar terguncang. Kamu sudah minum 3 pil. Apakah Anda mencoba membuat diri Anda terbunuh? Makan terlalu banyak hal tidak baik untukmu. Petik 2. Beri aku 3 lagi. Rekan Daois Bai, saya mohon, tolong beri saya 3 lagi. Lu Xiu tidak akan pernah bisa menebak bahwa pil obat Bai Xiaochun akan memiliki efek yang sangat mendalam padanya. Itu telah menyalakan api di dalam dirinya yang entah bagaimana menyebabkan tanda-tanda pemulihan muncul di dalam basis kultivasinya yang lumpuh. Sejak basis budidayanya telah dihancurkan, hidupnya telah menjadi putus asa, dengan kematian di depannya. Tapi tiba-tiba, dia punya harapan. Bagaimana mungkin Bai Xiaochun menyetujui permintaannya? Lagi pula, dia berada di Willlands tidak memiliki cara untuk meramu lebih banyak obat, dan tidak ada cara untuk mengisi kembali persediaannya. Begitu dia kehabisan pil obat, akan sulit untuk mempertahankan reputasinya sebagai inkuisitor gelap. Tidak mungkin, memberimu begitu banyak akan sia-sia. Petik 2. Rekan Daois Bai, saya tahu sebuah rahasia. Jika Anda memberi saya 3 pil itu, saya akan menceritakannya kepada Anda. Petik 2. Saya tidak tertarik, jawab Bai Xiaochun, bahkan tidak menoleh ke belakang. Dengan itu, dia mengambil langkah maju, menempatkannya tepat di ujung kabut hitam. Adapun Lu Xiu, matanya merah karena khawatir ketika dia berkata, ini rahasia tentang Giant Ghost City. Setelah Anda mengetahuinya, Anda akan aman dari apapun di kota di bawah tingkat setengah dewa. Petik 2. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia berhenti di tempat dan menatap Lu Xiu dengan curiga. Dengan itu, dia mengambil langkah maju, menempatkannya tepat di ujung kabut hitam. Adapun Lu Xiu, matanya merah karena khawatir ketika dia berkata, ini rahasia tentang Giant Ghost City. Setelah Anda mengetahuinya, Anda akan aman dari apapun di kota di bawah tingkat setengah dewa. Petik 2. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia berhenti di tempat dan menatap Lu Xiu dengan curiga. Ketika Lu Xiu melihat Bai Xiaochun melihat ke belakang, hatinya memerah karena kegembiraan, dan dia dengan cepat mulai mengungkapkan detail rahasianya. Saat Bai Xiaochun mendengarkan, hatinya mulai berdebar, dan matanya menjadi selebar piring. Apa yang baru saja Anda katakan? Giant Ghost City sebenarnya memiliki ratusan portal teleportasi di dalamnya. Sebagian besar dari mereka mengarah ke lokasi acak lainnya dalam batas kota. Tetapi seseorang dapat memindahkan Anda puluhan ribu kilometer jauhnya dari kota. Dan beberapa dari mereka ada yang terjebak. Dan bahkan ada jebakan golem di salah satunya. Itu hanya bisa dipanggil sekali, untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar, tetapi sekuat dewa. Petik 2. Dan beberapa dari mereka ada yang terjebak. Dan bahkan ada jebakan golem di salah satunya. Itu hanya bisa dipanggil sekali, untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar, tetapi sekuat dewa. Petik 2. Bai Xiaochun hampir tidak percaya apa yang didengarnya. Jantungnya berdebar kencang, mengirimkan darah mengalir deras di nadinya. Ketika Lu Xiu terus menjelaskan rahasianya, Bai Xiaochun mengetahui bahwa salah satu leluhurnya adalah seorang Grandmaster terkenal dari formasi mantra, dan telah terlibat dalam pembangunan Giant Ghost City. Dia adalah orang yang benar-benar mengatur formasi mantra pertahanan kota. Tentu saja, dia telah dipaksa ke dalam masalah ini oleh Raja Hantu Raksasa asli, dan tidak diberi pilihan selain untuk menciptakan formasi mantra besar kota. Namun, dia tahu bahwa karena rahasia yang dia rahasiakan, dia kemungkinan besar akan dihukum mati pada akhir proyek. Karena itu, ia telah menciptakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sepanjang pembangunan Giant Ghost City, dia telah meninggalkan semua jenis perangkap di sana-sini. Formasi mantra besar itu sendiri dipenuhi dengan formasi mantra yang lebih kecil yang bahkan tidak diketahui oleh Raja Hantu Raksasa. Sayangnya, meskipun menyembunyikan masalah itu dari Raja Hantu Raksasa asli, dia tidak bisa melarikan diri dari nasib kematian pada akhirnya. Namun, informasi tentang jaringan formasi mantra yang lebih kecil diturunkan dari generasi ke generasi di antara keturunannya. Meskipun tidak jelas bagaimana dia bisa mendapatkan informasi, itu tidak pernah ditemukan oleh Raja Hantu Raksasa asli, atau oleh generasi berikutnya, sampai ke ke-9. Karena itu, kemungkinan bahwa Raja Hantu Raksasa generasi ke-9 saat ini juga tidak tahu tentang itu. Lu Xiu melanjutkan untuk menjelaskan bahwa alasan dia jatuh ke dalam praktik menjarah kekayaan klan yang lebih kecil di kota adalah dengan tujuan untuk dapat mengaktifkan formasi mantra di kota. Meskipun formasi teleportasi itu kuno, dan banyak yang rusak, ada beberapa yang masih berfungsi. Namun, mereka membutuhkan sejumlah besar obat jiwa untuk diaktifkan. Sayangnya, Lu Xiu tidak pernah menyimpan cukup obat jiwa, itulah sebabnya dia tidak dapat melarikan diri ketika Markis datang untuknya. Selain itu, begitu dia mengaktifkan formasi mantra, Raja Hantu Raksasa tidak akan pernah melepaskannya. Berita Bai Xiaochun belajar memukuli hatinya dengan gelombang kejutan.
Tentu saja, pada saat ini, dia tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi apakah informasi yang diberikan Luciu kepadanya benar atau tidak. Andai saja. Maka itu sangat penting bagi Bai Xiaochun. Ini mungkin kesempatanku untuk pergi. Jika Bai Clan datang mengejarku, maka selama aku bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan iblis itu sendiri, aku bisa menggunakan portal teleportasi itu untuk membuat liburan yang sempurna. Tentang formasi teleportasi dan lokasi mereka. Menurut daftar yang diberikan kepadanya, ada total 371 formasi. Setelah membuat catatan lengkap dari mereka, Bai Xiaochun melemparkan 3 pil afrodisia ke Luciu yang cemas. Begitu Luciu memilikinya, dia melemparkannya ke mulutnya. Beberapa saat kemudian, wajahnya berubah merah padam, dan dia mulai gemetar hebat ketika lorong-lorong ki yang sebelumnya tertutup itu mulai melonjak di ambang membuka. Pada saat itu, ekspresi keraguan muncul di mata Bai Xiaochun saat dia mempertimbangkan apakah akan membunuh pria itu atau tidak agar dia tetap diam. Begitu Luciu memilikinya, dia melemparkannya ke mulutnya. Beberapa saat kemudian, wajahnya berubah merah padam, dan dia mulai gemetar hebat ketika lorong-lorong ki yang sebelumnya tertutup itu mulai melonjak di ambang membuka. Pada saat itu, ekspresi keraguan muncul di mata Bai Xiaochun saat dia mempertimbangkan apakah akan membunuh pria itu atau tidak agar dia tetap diam. Membunuhnya akan menjadi hal yang paling aman. Lagi pula, jika informasi tentang formasi teleportasi itu benar, maka akan sangat penting bahwa informasi itu tidak keluar. Jangan sampai membuat bahaya besar bagi Bai Xiaochun. Orang ini kejam dan tanpa ampun. Pasti penjahat. Dia juga tidak bodoh. Mengingat betapa pentingnya pil obat saya baginya, dan sifat hal-hal yang baru saja dia katakan, tidak mungkin dia tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Pada titik ini, mata Bai Xiaochun menyala. Dia pasti berbohong. Dasar berbahaya. Ya, aku bukan idiot. Merasa sangat superior terhadap Luciu, dia menunggu sedikit sampai pria itu melolong, dan kemudian bergetar bolak-balik beberapa kali. Dia sekarang terengah-engah, dan ditutupi dengan keringat dan kotoran yang telah dikeluarkan dari dalam dirinya. Segera, matanya kembali fokus dan dia menatap Bai Xiaochun. Sambil terkekeh, dia berkata, aku tidak pernah menyangka akan bangun. Saya berasumsi Anda akan membunuh saya setelah mempelajari rahasia saya. Petik 2. Tentu saja, dia tidak punya pilihan lain. Mempertimbangkan betapa pentingnya pil obat baginya, dia telah memutuskan untuk berjudi sedikit. Selain itu, jika Bai Xiaochun benar-benar membunuhnya, dia memiliki senjata rahasia, sesuatu yang akan membuat siapapun yang menggunakan formasi teleportasi menyesal melakukannya. Kamu tidak membunuhku karena kamu ingin memberiku kesempatan lagi untuk berbicara, bukankah begitu, Bai Hao? Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain. Di antara lebih dari 300 formasi mantra, ada 27 yang membutuhkan tanda penyegelan khusus untuk digunakan. Tanpa tanda segel, Anda akan terjebak di luar. Selain itu, sebagian besar formasi teleportasi hanya terhubung ke tempat lain di kota. Hanya ada satu yang mengarah ke tempat 50,000 km di luar kota. Bai Hao, saya tahu bahwa Anda mengkhianati klan Bai, dan juga dipenjara atas perintah dari Raja Hantu Raksasa. Anda mungkin ingin keluar dari sini sama seperti saya. Karena itu, ketika saatnya tiba, bawalah aku bersamamu. Saya dapat membuka 27 formasi yang terkunci itu, dan juga dapat membawa Anda ke salah satu prospek di luar kota. Tanpa aku, kamu tidak akan melarikan diri kemanapun. Dan omong-omong, formasi yang mengarah ke luar kota juga salah satu yang membutuhkan tanda segel untuk masuk. Mata Luciu berkilauan dengan tipu daya. Pada titik ini, dia benar-benar yakin bahwa Bai Hao ini akan menyetujui tuntutannya. Kemudian, ketika tiba saatnya untuk melarikan diri yang sebenarnya, dia hanya akan membunuh Bai Hao dan melarikan diri sendiri. Aku tidak punya pilihan lain, pikirnya, hatinya penuh dengan keserakahan. Saya butuh pil obat, dan Bai Hao ini pasti memiliki lebih banyak dari mereka di tasnya memegang. Dia mati entah bagaimana. Petik 2. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak bodoh. Mempertimbangkan perasaan Luciu tentang pil afrodisiak, tampak jelas bahwa dia berharap untuk bebas dari sel dan membunuh Bai Xiaochun untuk persediaannya. Sebelum melakukan hal lain, Bai Xiaochun memutuskan untuk mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. Kamu hanya bisa masuk ke formasi itu dengan tanda penyegelan khusus. Itu benar, kata Luciu dengan senyum senang. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak bodoh. Mempertimbangkan perasaan Luciu tentang pil afrodisiak, tampak jelas bahwa dia berharap untuk bebas dari sel dan membunuh Bai Xiaochun untuk persediaannya. Sebelum melakukan hal lain, Bai Xiaochun memutuskan untuk mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. Kamu hanya bisa masuk ke formasi itu dengan tanda penyegelan khusus. Itu benar, kata Luciu dengan senyum senang. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Bai Xiaochun saat ia melanjutkan untuk bertanya, menarik. Jadi tanpa tanda segel itu, saya akan terjebak di luar. Mungkin ada bahaya yang terlibat dengan mencoba masuk ke dalam. Terlihat sedikit terkejut, Luciu mengangguk. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, dan kemudian dengan hati-hati bertanya,
Yang harus Anda lakukan adalah masuk ke formasi teleportasi untuk mengaktifkannya. Petik 2. Ada apa dengan semua pertanyaan itu? Lucius menyalak kesal. Potong bulcrap. Satu-satunya cara untuk masuk ke formasi adalah dengan tanda penyegelan khusus. Begitu Anda berada di dalam, tentu saja siapapun dapat mengaktifkannya. Lucius benar-benar yakin bahwa ia telah menarik wall ke mata Bai Hao ini. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama sekarang, dan itu hanya masuk akal bagi mereka untuk bekerja sama. Jika dia tidak setuju untuk bekerja sama, maka Lucius hanya akan memberitahu rahasianya kepada beberapa orang untuk merusak rencananya, dengan asumsi dia tetap hidup cukup lama. Apakah Anda yakin tentang semua itu? Tanya Bai Xiaochun, matanya bersinar. Benar-benar yakin, jawab Lucius, mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres dengan situasinya, meskipun dia tidak yakin apa. Setelah mendapatkan konfirmasi, Bai Xiaochun tersenyum. Begitu Lucius melihat senyum itu, wajahnya jatuh. Sebelum dia bisa bergerak, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, mengirimkan hembusan angin yang menembus dahi Lucius. Kamu, mata Lucius membelalak tak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa, setelah semua yang baru saja dia katakan, Bai Hao benar-benar akan membunuhnya. Babak 645, Pemberontakan. Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Membuatku takut setengah mati. Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya dengan jijik. Meskipun tanda penyegelan khusus diperlukan untuk masuk ke dalam 27 formasi mantra khusus itu, dia bisa melakukannya dengan heks kematiannya. Jika aku bisa melewati formasi mantra Great Wall, maka tidak perlu menyebutkan beberapa formasi teleportasi kecil. Sambil mengangkat dagunya, dia menatap Lucius yang sudah mati dan merasa sangat bangga bisa keluar di atas dalam pertarungan kecerdasan ini. Petik 2. Kau hanya bisa menyalahkan kurangnya wawasanmu pada kemampuanku. Dengan itu, dia melangkah keluar dari sel. Meskipun kematian Lucius menyebabkan beberapa komplikasi, itu bukan apa-apa yang tidak bisa dijaga oleh penjaga sel blok B. Setelah memberikan informasi kepada deputi sipir mengenai simpanan jarahan pria itu, fakta bahwa ia sudah mati tidak terlalu penting. Tentu saja, para penjaga itu tidak bodoh. Mereka menyadari bahwa Bai Xiaochun pasti telah mengungkap beberapa rahasia lain, dan terpaksa membungkam Lucius. Namun, ketika Bai Xiaochun mengusulkan untuk melupakan pemotongan 30% yang menjadi kewajibannya, para penjaga merasa jauh lebih baik. Lagi pula, aturan resmi memungkinkan kemungkinan Inkuisitor menemukan informasi rahasia. Selama Inkuisitor sangat disukai oleh semua orang, biasanya Inkuisitor tidak akan menimbulkan masalah. Cara Bai Xiaochun menangani situasi tidak hanya mencegah pertanyaan, tetapi juga membuat semua orang yang terlibat merasa senang. Dengan beberapa kata perpisahan, Bai Xiaochun pergi dan kembali ke sel blok D dengan semangat yang sangat tinggi. Dia bahkan memutuskan untuk menghubungi Zhou Yixing. Sebelumnya, Li Su telah mengunci penjara iblis sepenuhnya, dan segala upaya untuk berkomunikasi dengan pihak luar tidak membuahkan hasil. Tapi sekarang, komunikasinya berjalan lancar. Bai Xiaochun dengan cepat menyampaikan sebagian informasi tentang formasi mantra, dan mengatakan kepada Zhou Yixing untuk pergi mengkonfirmasi keabsahannya. Keesokan harinya, dia mendapat kabar kembali. Zhou Yixing terdengar sangat tidak percaya ketika dia berkata, formasi mantra semua ada di sana, Tuan. Setiap lokasi benar-benar aneh, dan pada kenyataannya, mustahil untuk dilihat. Bahkan rasa surgawi tidak akan berhasil. Sebenarnya, aku tidak bisa benar-benar melihat bukti dari formasi mantra. Jika Anda belum memberitahu saya lokasi yang tepat, saya tidak akan pernah bisa menemukannya. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia menghela nafas lega, dan kemudian dengan bersemangat mengepalkan tangannya. Jadi itu benar, hahaha, dengan formasi teleportasi itu, aku memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk melarikan diri. 3 klan besar dan Raja Hantu Raksasa saat ini saling serang. Sekali kekacauan terjadi, aku pasti tidak akan menunggu Bai Klan datang mencariku. Aku akan keluar dari lembaga pemasyarakatan iblis dan kemudian menuju kebebasan. Petik 2. Dengan itu, Bai Xiaochun mulai menunggu dengan sabar. Setengah bulan lagi berlalu. Meskipun ada banyak orang di kota yang tahu bahwa pemberontakan akan datang, ketika itu benar-benar terjadi, itu tetap mengejutkan. Perkembangan menakjubkan pertama terjadi, bukan di dalam 3 klan besar, melainkan dalam bentuk kapak besar dan ilusi yang muncul di langit di atas Giant Ghost City. Tingginya 30,000 meter, dan memancarkan energi yang mengejutkan. Begitu itu muncul, itu diiris ke udara ke arah patung hantu raksasa besar di tengah kota. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan pada saat yang sama, raungan amarah meletus dari istana kerajaan di kepala patung. Beraninya kau, Raja 9 kata-kata. Bahkan ketika suara itu bergema, gambar ilusi hantu raksasa muncul di udara, yang menggeram dengan kejam ketika melepaskan serangan tinju untuk memenuhi kapak yang datang. Saat keduanya saling bertabrakan, kekuatan yang tak terlukiskan berdesir ke segala arah, membuat semua ciptaan menjadi kacau dan bahkan membuat udara berantakan.
Aku hanya melakukan ini untuk membayar hutang. Raja hantu raksasa, Anda sendirian sekarang. Tawa menemani kapak saat turun, bersama dengan suara gemuruh yang kuat. Kemudian, kapak dan hantu raksasa bertemu. Gemuruh-gemuruh memenuhi udara. Suara besar yang melampaui guntur surgawi berdesir dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Gelombang kejut besar menyebar, menghancurkan segala sesuatu di jalannya dan bahkan merobek celah di langit. Giant Ghost City langsung dilemparkan ke dalam kekacauan ketika banyak orang mendongak untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan yang bertemu mata mereka adalah inkarnasi bayangan hantu raksasa yang sepenuhnya dihancurkan oleh kapak besar. Ini. Petik 2. Surga, Raja Hantu Raksasa. Bahkan tidak bisa melawan. Petik 2. Ini tidak mungkin. Mengejutkan para penonton yang tak terhitung jumlahnya. Kapak besar itu menembus hantu raksasa yang ilusi, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Giant Ghost City. Untungnya, saat itulah perisai cahaya berkilauan muncul, yang tidak lain adalah formasi mantra besar kota. Selanjutnya, ledakan pemekaran telinga menyebar, menyebabkan retakan muncul di seluruh pelindung formasi mantra. Perisai dipegang, dan kapak menghilang. Tetapi kemudian, lebih banyak tawa terdengar. Jadi, kamu benar-benar dalam masa peluruhanmu, Raja Hantu Raksasa. Baik, apakah Anda selamat dari malapetaka ini atau tidak ada hubungannya dengan saya? Perpisahan, tawa gila itu perlahan-perlahan menghilang. Semua orang yang menyaksikan adegan ini benar-benar terguncang, dan tiba-tiba menyadari itu. Pemberontakan terjadi pada hari ini juga. Pada saat itulah 6 sinar cahaya tiba-tiba melesat ke udara di atas kota. Di dalam berkas cahaya itu ada 6 dari 10 markuise surgawi yang memerintah Giant Ghost City. Mereka masing-masing menguasai 1 dari 10 tentara yang ditempatkan di kota. Adapun 4 markuise surgawi yang tersisa, mereka tidak melakukan apapun. Hari ini adalah hari di mana kamu menemui ajalmu, Raja Hantu Raksasa. Mati, Raja Hantu Raksasa. Dari 6 surgawi-surgawi, tidak ada yang dewa, tetapi beberapa dari mereka setengah langkah ke alam dewa. Serangan gabungan mereka pada istana kerajaan langsung menyebabkan kota hantu raksasa bergetar, namun, saat itulah auman kemarahan meledak dari salah satu tangan patung itu. Duke Deadrier muncul, ekspresinya suram saat ia mengeluarkan teriakan sedingin salju pertengahan musim dingin, diisi dengan kekuatan basis kultivasi dewa. Dari 6 surgawi-surgawi, tidak ada yang dewa, tetapi beberapa dari mereka setengah langkah ke alam dewa. Serangan gabungan mereka pada istana kerajaan langsung menyebabkan kota hantu raksasa bergetar, namun, saat itulah auman kemarahan meledak dari salah satu tangan patung itu. Duke Deadrier muncul, ekspresinya suram saat ia mengeluarkan teriakan sedingin salju pertengahan musim dingin, diisi dengan kekuatan basis kultivasi dewa. Apa yang menyakitkan, namun, bahkan ketika Duke Deadrier terbang keluar untuk mencegat 6 keajaiban surgawi, desahan dapat terdengar dari tangan lain patung hantu raksasa itu. Brother Deadrier, kata suara sedih, aku tahu kita sudah berteman selama bertahun-tahun, tetapi sekarang kita adalah musuh. Sosok buram tiba-tiba muncul di sisi lain patung itu. Itu tidak lain adalah salah satu dari 5 adipati Giant Ghost City. Duke Netherworld, kamu juga mengkhianati yang mulia Raja, Netherworld. Niat membunuh langsung muncul di mata Duke Deadrier saat dia menggeser target. Pada saat inilah ketiga klan besar itu bertindak. 3 sinar cahaya yang mengejutkan naik ke udara, yang kemudian melesat ke arah patung hantu raksasa. Di dalam berkas cahaya itu ada 3 patriark dewa dari 3 klan. Alasan mengapa ketiga patriark tidak bergerak sampai sekarang adalah karena mereka sedang menunggu serangan eksplorasi yang dilakukan oleh 9 Raja Kata-Kata. Sekarang setelah mereka yakin bahwa Raja Hantu Raksasa itu lemah, mereka ingin menyerang. Mereka bertiga melesat di udara dengan kecepatan yang mengejutkan, bergabung dengan 6 markuise surgawi untuk menyerang istana kerajaan. Semua ini hanyalah awal dari kekacauan yang akan datang. Dari 10 markuise, 6 telah berubah menjadi pengkhianat. Dari 5 adipati, 4 pemberontak. Itu adalah situasi yang tidak sering terjadi di Wildlands. Sebenarnya, itu adalah perkembangan yang sangat langka. Itu benar terutama mengingat mereka bertempur melawan raja, mereka mencoba membunuh setengah dewa, rahasiamu keluar, Raja Hantu Raksasa. Teknik yang Anda kembangkan memiliki kesalahan fatal, dan meskipun kami tidak dapat menghitung tanggal spesifik dari periode peluruhan Anda, sekarang jelas bahwa Anda berada di tengah-tengahnya. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Petik 2. Sebenarnya, itu adalah perkembangan yang sangat langka. Itu benar terutama mengingat mereka bertempur melawan raja, mereka mencoba membunuh setengah dewa, rahasiamu keluar, Raja Hantu Raksasa. Teknik yang Anda kembangkan memiliki kesalahan fatal, dan meskipun kami tidak dapat menghitung tanggal spesifik dari periode peluruhan Anda, sekarang jelas bahwa Anda berada di tengah-tengahnya. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Petik 2. Aku sudah lama menunggu hari ini, Raja Hantu Raksasa. Hari ini, kamu akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Petik
Petik 2. Tiga patriark dewa menembak seperti bilah tajam di udara, meninggalkan seberkas cahaya di belakang mereka ketika mereka menabrak patung hantu raksasa. BOOOOOOOMMM. Patung hantu raksasa itu tidak bisa menahan kekuatan pukulan. Retakan menyebar di permukaannya, dan istana kerajaan mulai runtuh. Ketika puing-puing dan debu menyebar, seorang lelaki jangkung dan berotot muncul, mengenakan jubah ungu bersulam naga-naga, dan mahkota raja. Dia tampak setengah baya, dan entah bagaimana mengancam tanpa marah. Dia juga memancarkan aura yang benar-benar mengejutkan. Dia tidak lain adalah Raja Hantu Raksasa. Jadi, kamu akhirnya mengambil tindakan. Katanya ketika dia melayang ke udara, melihat sekeliling pada 3 patriarki dewa dan 6 markuise surgawi. Dia tidak tampak gugup sama sekali, dan bahkan tersenyum. Terlebih lagi, senyum itu sepertinya mengandung tingkat kepercayaan diri yang mendalam. Aku tidak yakin siapa di antara kamu yang akan bergabung dengan pemberontakan ini, jadi aku menunggumu untuk melakukan langkah pertama sebelum memusnahkanmu. Sekarang, saatnya telah tiba, dan sayangnya untuk kalian, saya belum selesai memainkan permainan kecil saya. Dari pernyataan Raja Hantu Raksasa, jelas betapa yakinnya dia, dan itu menyebabkan wajah 3 dewa patriarki berkedip-kedip. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Sambil menggertakkan gigi, mereka mulai melakukan gerakan mantra. Wood Dimension, Killing Seal. Mereka berseru serempak. Seketika pusaran besar muncul, diisi dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah jiwa berjenis kayu, dan ketika mereka turun, mereka mulai meledak menciptakan sesuatu seperti tanda pemeteraian besar yang menutupi semua kota hantu raksasa dan mengisinya dengan kekuatan elemen kayu. Segera setelah energi yang mengalir dari Raja Hantu Raksasa menemukan kekuatan tipe kayu, itu mencair secepat kepingan salju jatuh ke air mendidih.